pernah menyicipi kafir. Abu Bakar pernah kafir, Umar pernah kafir, Utsman juga pernah kafir. Hanya sahabat Ali yang tidak pernah kafir karena dari kecil sudah dekat sama Rasulullah SAW. Sehingga Ali lah yang dinikahkan oleh Rasulullah yang bernama Fatimah Az-Zahra. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, alaikum bimujalasatil ulama. Alaikum, wajib bagi kalian semua, bimujalasatil ulama, untuk duduk bareng satu majelis dengan para ulama, ya. Ini bahasanya wajib. Dalam ilmu nahwu diterangkan al aslu fil amri lil wujub ma yaqulu fil Qur'an wal khobar tadullu alal wujub. Sebuah perintah yang dikatakan dalam Al-Quran atau hadis, khobar atau hadis, itu semuanya menunjukkan bahwa itu perintah wajib. Alaikum, wajib bagi kalian semua, bimujalasatil ulama, untuk duduk bareng bersama para ulama. Ulama itu apa? Al-amilina, dia ahli ilmu tapi juga mengamalkannya. Artinya yang namanya ulama itu dia mengsyiarkan agama Allah, tidak pernah memikirkan haddun nafsi, tidak pernah memikirkan bagian dirinya sendiri. Seandainya ada ulama, di saat dia menjadi pejabat, di saat dia menjadi pemimpin di suatu organisasi, dia getol, dia rajin. Tapi di saat kepemimpinannya digantikan, sementara sahabat Abu Bakar aja digantikan oleh Umar, Umar digantikan oleh Utsman. Artinya jangankan kok kita, sedangkan selevel sahabat aja yang alimnya, ma'rifatnya kepada Allah sudah luar biasa, digantikan. Tapi kadang-kadang di antara kita ada yang sudah mengaku ulama walaupun titelnya sudah LCA gitu kan, dokter gitu. Di saat jabatannya diambil, digantikan oleh yang lain, dia tidak mau lagi syiar untuk Islam di laku tersebut. Artinya apa? Kalau orang masih memikirkan haddun nafsi, bagian dirinya sendiri, itu belum bisa dinamakan ulama. Dan ini juga sering saya katakan di depan anggota dewan kita. Apakah kalau kalian semua tidak menjadi anggota dewan, masih getolkah kalian berdakwah di halaman? Ini yang sering saya katakan. Makanya setiap kita harus membenahi hati kita masing-masing agar setiap gerakan kita jangan pernah mengharapkan haddun nafsi. Aku dapatnya apa di sini nih? Ya, hilangkanlah perasaan. Karena sebuah dakwah yang tidak muncul dari hati nurani itu tidak akan sampai ke masyarakat. Yakinlah itu, ya. Kita ini mau jadi anggota dewan, mau jadi pemimpin, mau jadi apapun pejabat, itu sudah ada catatannya di Lauhil Mahfuz. Sudah ada di Lauhil Mahfuz. Nanti kita jadi apa dan bagaimana itu sudah ada di Lauhil Mahfuz. Bahkan kemenangan halakoh kita ini sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Itu masalah menang atau kalah, jadi atau tidak.
Tapi harokah kita, gerakan kita akan sampai ke masyarakat atau tidak, akan ada dampaknya atau tidak di masyarakat, itu tergantung kecerdasan otak kita dan ketulusan hati kita. Ya, seandainya jadi anggota dewan, apakah harokah dia setelah dipilih oleh masyarakat dan dia duduk di situ dengan gaji yang besar, apakah ada dampaknya di masyarakat? Itu tergantung kecerdasan dia dan ketulusan hatinya. Sedangkan dia menjadi anggota dewan itu sudah qadha dari Allah Subhanahu wa taala, sudah ada di Lauhul Mahfuz bahwa kamu pada umur sekian kamu ditakdirkan menjadi anggota dewan atau menjadi pemimpin atau menjadi pejabat. Itu sudah ada. Tapi setelah dia sudah menjadi pejabat, apakah kerja dia dirasakan oleh masyarakat? Itu tergantung kecerdasan otak dan ketulusan hati. Maksudnya apa? Dirasakan itu mencakup dalam semua hal. Dari segi ekonomi juga dirasakan masyarakat. Dari segi birokrasi bahwa ngurus apa-apa kita enak juga dirasakan masyarakat. Dari segi ilmu agama juga dirasakan oleh masyarakat. Dan ulama itu mencakup itu semua. Ulama itu selalu memikirkan masyarakat, tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Mau di rumah makan kayak ikan teri, dia tak pernah mikir. Yang penting ada yang benar. Tak pernah dia memikirkan kapan aku kaya, kapan aku punya apa, kapan rumah aku bagus. Tak pernah pikirkan. Itu ulama. Makanya kita diperintah oleh Rasulullah di sini, alaikum bimujalasatil ulama, wajib buat kalian semua untuk duduk bareng dengan para ulama. Artinya kalau kita tidak ngaji, tidak dekat sama ulama, akan ada adab dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti di kelanjutannya hadis akan ada bagaimana kalau masyarakat kita ini sudah jauh dengan ulama. Dia mau mendekati ulama di saat dia punya kemauan, di saat dia punya tujuan, biar dianggap ini orang kafir untuk mendapatkan surga. Dan ini susah membersihkan hati seperti ini. Tapi walaupun susah, hendaknya kita latihan. Bagaimanapun, sekecil apapun perjuangan kita, jangan pernah mengharapkan hadun nafsi, bagian kita apa, itu harus dihilangkan. Ini berat betul, tapi harus kita riyadhah, harus kita latihan, selalu kita latihan. Ya, kita ini kadang-kadang selalu gemar menggunjing, mengomongin pemerintah kita zalim, pemerintah kita nggak adil, ya kan? Lalu yang kita perbuat ke masyarakat apa? Kita ini sudah memberi apa kepada masyarakat? Kita aja nggak bisa memberi apa-apa, lalu kita ngomongin pula pemerintah kita nggak adil. Padahal dengan adanya pemerintah kita yang nggak adil, itu udah takdir dari Allah. Karena apa? Karena masyarakatnya jauh dengan para ulama. Dan itu ada hadisnya. Ya. Apabila masyarakat kaum muslimin sudah jauh dengan para ulama, maka Allah akan memberikan pemerintahan yang pemimpinnya dolim, yang enggak berkoalisi dengan masyarakat, yang enggak pernah memikirkan masyarakat. Dia hanya memikirkan dengan kelompoknya sendiri dan saudara-saudara sendiri. Jadi jangan pernah menyalahkan pemerintah, salahkanlah diri kita. Pikirlah diri kita, apa sih yang sudah aku perbuat untuk orang lain, minimal tetangga kiri kanan. Coba kita selalu berhayal gitu, berpikir, aku ini manfaatku apa untuk orang lain. Coba kita berpikir dulu. Kita kadang-kadang mengurusi anak sama istri aja kita udah kerepotan, boro-boro mau memikirkan orang lain. Tapi itu wajib hukumnya, karena itu tugas daripada khalifah, ya. Manusia diciptakan ketimbang pihak itu adalah untuk
khalifah untuk menggantikan tugas-tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut. Wa alaikum, dan wajib bagi kalian semua, ya, bistima'i kalamil hukama, untuk mendengarkan perkataannya para ahli hukum. Hukama itu apa? Al-alimina, maksudnya orang-orang yang ngerti, ya. Alim itu artinya mengerti. Alim itu artinya mengerti. Bidzatillahi ta'ala, dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya para ahli hukum itu dia ngerti hukum dan dia sudah ma'rifat kepada Allah. Kayak apa ma'rifat? Kita kenal sama Allah seperti kita kenal kepada orang tua kita. Sebagai anak pasti nggak pernah khawatir nanti sore, nanti malam mau makan apa. Kenapa begitu? Karena kita punya bapak, punya ibu. Pasti bapak ibu kita mau ngasih makan kepada kita. Dan para ulama juga gitu. Dia sudah yakin, sudah ma'rifat, sudah kenal sama Allah, bahwa Allah itu akan selalu memenuhi semua kebutuhan kita. Ya, insya Allah kalau kita mungkin hanya ngomong aja kayak gitu. Ulama, ya kan? Kita ngomong dalam hati aku kenal sama Allah, tapi kita disuruh ngaji takut kalau satu malam ini ngaji terus meninggalkan pekerjaan, besok nggak ada duit untuk kebutuhan yang lain. Kalau ngomong masalah kebutuhan, kita ini sama aja, ya. Dan saya selalu cobaannya berat. Setiap ada pengajian, ada tamu pentolan yang mau datang. Setiap ada pengajian, jadi kadang-kadang goyang juga pergi pengajian, lolos duitnya, ya kan? Kita mengejar duit, lolos pengajian, hanya harus bertimbang-timbang. Dan saya selalu sholat istikharah agar diteguhkan oleh Allah, selalu tetap di jalannya, ya, dan nomorduakanlah harta. Toh dengan saya pergi mengaji, saya tinggalkan proyek di rumah, nggak miskin juga ya kan? Kita kejar proyek itu, nggak kaya juga kita, tetap aja gitu-gitu aja, ya. Kadang-kadang kita ini matematikanya terlalu jalan gitu. Ini kalau sekian jam udah sekian ini, gitu kan? Nah, itulah, ya. Jadi kita ini walaupun kita bukan ahli hukum, bukan ahli ilmu, cobalah latih diri kita. Jangan pernah memikirkan hadun nafsi dalam bidang apapun. Bahkan kata ilmu tasawuf, di saat kita kerja, kita tidak mengharapkan rezeki dari pekerjaan, karena rezeki dari Allah. Bisa aja di saat kita mau pergi kerja dikasih kecelakaan di jalan, nggak kerja kita, nggak dapat kita rezeki, ya. Allah menghendaki, ya. Itulah tasawuf, ilmu tasawuf ini dalam menyusun hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diharapkan Allah hamba ini hanya dua hal. Kita mengagungkan Allah, artinya kita merendahkan diri. Yang pertama, yang kedua, waruhama'u bainahum, kita saling berkasih sayang di antara kita. Itu aja yang diharapkan Allah. Bagaimana caranya? Yang punya duit sedekahlah sama tetangga, yang punya ilmu berilah ilmu sama tetangga, ya. Yang cuman punya informasi berilah informasi kepada tetangga. Barangkali tetangga itu membutuhkan informasi kita. Artinya kita selalu mengagungkan Allah dan merendahkan diri di hadapan Allah, dan selalu ruhama'u bainahum, sayang pada sesama. Hanya dua itu aja, ya. Makanya setiap ada iqamis sholah, dirikanlah sholat. Itu hubungan kita vertikal kepada Allah. Wa ita'uz zakah, dan bayarlah zakat. Itu hubungan kita horizontal kepada sesama manusia. Itu artinya setiap ada iqamis sholah,
pasti wa ita'uz zakah. Artinya kita itu bukan hanya semata-mata memberikan duit kepada orang tersebut, kasihlah solusi di saat mereka membutuhkan. Ya, di antara kita jangan pernah berpikir kami yang berjuang kesana kemari capek gitu kan, sementara yang menikmati anggota dewan dan di saat minta sumbangan nggak datang juga duitnya. Kalau begitu selesai. Ya, saya itu bolak-balik mengajukan proposal untuk binaan saya, karena binaan saya banyak sekali, ada 40 orang dan itu semuanya orang miskin semua. Karena hanya orang miskin yang bisa kita kumpulkan, tapi kasih kerjaan, kasih pengajian. Kalau nggak gitu kita nggak bisa mengumpulkan orang. Zaman Wali Songo, Sunan Kalijogo, begitulah cara mengumpulkan orang. Diadakan kesenian pakai gamelan, ya kan? Kesenian, orang mau datang karena ada tontonannya. Kedua, harus ada makanannya. Setelah orang ngumpul, kalau nggak ada makan pergi dia. Harus gitu caranya mengumpulkan orang, itu harus berkorban kita, berkorban. Toh itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu. Kadang-kadang kami mengajukan proposal anggota dewan pada yang kaya-kaya, tolonglah ini, itu pun nggak keluar. Tapi saya nggak kecil hati, tetap saya perjuangkan. Yang penting anak-anak tersebut mau ngumpul dan mengaji. Adapun mereka mau taat menjalankan apa yang kita perintahkan, apa yang kita utarakan, itu urusan Allah. Tugas kita adalah balighu anni walau ayah, hanya menyampaikan. Ya. Taufik itu dari Allah. Kita hanya mengarahkan agar mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berhalakoh, kita berpartai, tujuannya hanya dua itu aja. Mendekatkan masyarakat kepada Allah dan mereka saling ruhama bainahum. Ya, jadi hanya itu aja sebenarnya. Dan kenapa kita ini selalu kalah? Karena petinggi kita belum ikhlas dalam menyampaikannya risalah tersebut. Masih mengharapkan hadun nafsi. Apa sih ya bagianku di sini nih? Makanya kebanyakan di saat mereka mau menjadi anggota dewan